Kalau dari aku sih es kopi susu nomor 1, kedua es coklat, yang ketiga itu dari Earl Grey milk tea-nya kita, brown sugar Earl Grey milk tea. Ke depan kira-kira mau ngeluarin minuman kayak apa? Jadi kita ada beberapa surprise, apalagi yang ke depan ini ada buat pas Valentine ya. Kita ada teaser menu baru dan kita akan fokus lebih ke arah kopi nanti di tahun 2020. Artinya apa? Kita nggak akan ikut tren yang berbeda, tapi kita akan fokus ke kopi-kopi inovasi-inovasi yang di kopinya saja gitu. Oh, ada yang Oke, jadi kalau dari kita sendiri, tadi saya sempat ngomongin tentang supply ya. Jadi kita kan memang cobain dari pabrik dulu beberapa flavor yang ada gitu. Kita mix, kita coba dulu dan habis itu kita consult lagi ke pabriknya bisa nggak dibuat seperti ini gitu. Nah biasanya itu sih dari tim kita ada R&D sendiri, kita ada ruangan R&D sendiri itu buat inovasi. Kita biasanya targetin setiap 3 bulan sekali selalu ada menu baru. Jadi artinya apa? Jadi sebelum launching biasanya 2 bulan 3 bulan sebelumnya kita udah develop. Habis itu kita ngomongin tentang ketersediaan supply-nya, produksi, dan habis itu baru kita launching, pengiriman dan kita launching seperti itu sih. Tadi yang paling top seller salah satunya Es kopi susu udah pasti. paling Es kopi ya? susu. Oke. Ya, es kopi. Nah, kalau kita bilang rendang sama padang itu kan udah begitu banget ya. Jadi sebenarnya sih bukan masalah laku atau enggak di tempat lain, tapi saya pengennya tuh orang mikirin kalau kopi Indonesia ya kopi pakai gula aren aja gitu daripada kita nggak punya kalau Indonesian coffee apa? Dari kan cuma ada Aceh, Toraja segala macam ya. Kan taunya seperti itu aja, cuma dicampur sama orang lain gitu di sana kan. Nah kalau saya pengennya es kopi susu itu jadi kayak sesuatu yang bisa diekspor gitu. Jadi kayak ya seperti kayak es doger lah, udah jelas-jelas itu kan. Nah es kopi susu juga seperti itu. Jadi kita pengennya sih bawa es kopi susu gula aren ini jadi salah satu menu khusus dari Indonesia. Ini sebenarnya bisa sampai ke negara-negara nanti itu karena permintaan pasarnya atau melihat peluang yang sama? Yang pasti sih mereka kan pasti tergiur juga lihat craze yang ada yang agak trending di sini kan gitu. Dan kedua adalah kalau menurut saya juga global market itu lebih gampang entry melalui kopi karena apa? Almost di seluruh negara itu minum kopi gitu. Cuman berbeda-beda aja caranya gitu. Mungkin ada yang nggak pakai gula, ada yang pakai gula, ada yang campur ini, campur itu gitu. Jadi menurut saya buat ngambil brand dari Indonesia juga, apalagi kopi itu juga gampang ya buat mereka buat ngejualnya di sana dan bisa cerita story juga. Ini kopi asli Indonesia punya story-nya bisa sampai ke perkebunannya segala macam. Nah itu sesuatu yang kita build up gitu.